Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PGSDA akan melakukan praktikum tentang bunyi. Adapun 3 kegiatan yang akan kami tampilkan yaitu sumber bunyi, penerima bunyi, dan medium perantara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM 057. Perkenalkan, nama saya Nur Asyar Ramadhani, NIM 046. Perkenalkan, nama saya Dewi Reski, NIM 058. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 04. Perkenalkan, nama saya Nur Aris Kasyam, NIM 024. Perkenalkan, nama saya Yusril Hasbullah, NIM 034. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum mengenai sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan suatu benda atau alat yang menghasilkan suatu bunyi. Adapun tujuan dari praktikum kali ini untuk memahami terjadinya bunyi dan mengobservasi sumber-sumber bunyi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini penggaris, kubus, gunting, dan karet gelang. Percobaan pertama yaitu dengan menggunakan karet gelang. Karet gelang dipotong dengan menggunakan gunting. Kemudian, bentangkan karet gelang dan pegang ujung karet gelang. Kedua, petik karet gelang dengan pelan. Kemudian, petik karet gelang dengan keras. Ketiga, petik karet gelang dengan 10 kali, kencang dan tidak keras. Dapat disimpulkan pada percobaan karet gelang, jika petikan lambat pada karet gelang menghasilkan bunyi atau getaran lambat. Sedangkan jika petikan pada karet gelang cepat, maka akan menghasilkan bunyi keras. Pada percobaan kedua dengan menggunakan mistar dan kubus. Langkah kerja pertama, letakkan mistar pada tepi meja dengan ukuran kira-kira 20 cm. Lalu getarkan mistar. Kedua, ubah atau perpendek ukuran mistar. Lalu letakkan pada tepi meja, lalu getarkan. Ketiga, beri kubus pada ujung mistar. Letakkan pada tepi meja dengan ukuran 20 cm, lalu getarkan. Ubah atau perpendek ukuran pada mistar, lalu getarkan. Dapat kita amati jika mistar diletakkan di tepi meja dengan ukuran 20 cm, bunyi atau getar yang dihasilkan lemah. Sedangkan jika ukuran mistar yang diletakkan pada tepi meja 10 cm, bunyi atau getaran yang dihasilkan keras. Sedangkan jika diberikan beban pada ujung mistar, getaran yang dihasilkan pada mistar sangat lemah dan tidak terdengar jelas karena memiliki beban pada ujung mistar. Kami akan melakukan praktikum yang mengenai tentang penerima bunyi. Penerima bunyi yaitu telinga. Telinga berfungsi untuk mendengarkan bunyi atau suara. Bunyi dapat kita dengar apabila ada sumber bunyi melalui media perantara yang masuk di telinga kita. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas.
Adapun tujuan praktikum yaitu untuk memahami proses terjadinya perambatan bunyi melalui medium. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah kalen bekas, benang, paku, korek api, dan pisau. Langkah kerja pertama yaitu lubangi bagian masing-masing kalen dengan menggunakan paku. Kedua, ikatkan benang pada bagian bawah kaleng. Dan untuk penahannya menggunakan batang korek api. Ketiga, tarik masing-masing kaleng sehingga benangnya cukup tegak dan tidak kendor. Keempat, dekatkan kaleng pada telinga dan lakukan percakapan dengan temanmu. Tes, tes. Tes, halo, halo, tes. Tes, tes. Kesimpulan yang dapat saya amati, saat rekan saya mengatakan sesuatu, bunyi merambat melalui benda padat. Dengan media perantara pesawat, telepon sederhana, kita bisa mendengarkan bunyi dari kaleng karena benang yang ditegakkan atau dikencangkan. Bunyi akan merambat atau akan berjalan melalui benang tersebut. Di sini kami akan melakukan praktikum medium perantara. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras. Sedangkan penyerapan bunyi ialah bunyi dapat diserap apabila benda yang permukaannya lunak. Tujuan dari praktikum kali ini untuk memahami proses terjadinya pemantulan dan penyerapan bunyi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu 3 buah susu kaleng bekas, kain, isolasi, lem, gunting, dan pisau. Langkah kerja pertama, lubangi kaleng kedua ujung masing-masing kaleng. Contohnya pada kaleng ini. Kedua, sambungkan kaleng yang satu dengan yang lain menggunakan isolasi. Ketiga, mintalah temanmu untuk berteriak di depan kaleng yang sudah berbentuk seperti tabung yang panjang. Halo. Keempat, lapisi bagian dalam kaleng dengan kain yang cukup tebal. Ulangi langkah seperti yang ketiga sebelumnya, yaitu mintalah temanmu untuk berteriak di depan kaleng yang sudah diisi dengan kain. Halo. Halo, tes 1 2. Baik, kesimpulan yang dapat kami amati yaitu jika kalian tidak dilapisi dengan kain tebal, maka suara yang dihasilkan keras. Sedangkan jika kalian dilapisi dengan kain tebal, maka akan menghasilkan suara atau bunyi pantul yang tidak terdengar jelas.
atau disebut dengan gemah atau gaun. Itu karena pantulan yang dihasilkan bersamaan dengan bunyi asli. Itulah tadi praktikum dari kelompok kami. Billahi taufiq